Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Doni dengan NIM 2030 3020 40 50. Saya dari program studi PPKN angkatan 2020. Di sini saya akan membahas sejarah singkat sejarawan dari Yunani kuno, yaitu Polybius. Biografi singkat Polybius. Polybius lahir sekitar tahun 203 sebelum Masehi di kota Megalopolis, Arkadia. Dia berasal dari Yunani, tepatnya dari suku Arkia. Ia adalah sejarawan Romawi kuno yang lahir dari seorang negarawan terkemuka, yaitu Lykorta. Polybius ini adalah penulis buku yang berjudul The Stories. Polybius terkenal dengan teorinya yang disebut siklus teori atau sering disebut juga dengan siklus Polybius. Sebenarnya, siklus Polybius ini pengembangan lebih lanjut dari ajaran Aristoteles dengan sedikit perubahan, yaitu dengan mengganti sedikit bentuk pemerintahan politea dengan demokrasi. Siklus Polybius ini diawali dengan sistem pemerintahan monarki dan diakhiri dengan sistem pemerintahan holokrasi. Namun tidak sampai di situ, Polybius sendiri menjelaskan bahwa sistem pemerintahan holokrasi akan kembali berubah menjadi sistem pemerintahan monarki dan akan terus seperti itu, seperti lingkaran setan. Baiklah, ini adalah penjelasan dari sistem pemerintahan siklus Polybius. Monarki adalah sistem pemerintah di mana raja yang menobatkan dirinya menggunakan kekuasaan semata-mata untuk rakyatnya, bukan untuk dirinya. Tirani adalah sistem pemerintah di mana penguasa bertindak sewenang-wenangnya. Aristokrasi adalah bentuk pemerintah di mana kekuasaan berada di tangan kelompok kecil. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh sekelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Holokrasi, kekuasaan dipegang oleh orang yang tidak mengerti ilmu pemerintahan sehingga membuat rakyat menginginkan pemerintahan yang baik dan adil. Muncul pemimpin yang cerdas dan berani mengambil alih kepemimpinan sehingga kembali ke monarki. Implementasi dari pemikiran tokoh dengan masalah demokrasi di Indonesia adalah, menurut Muhammad Hatta, demokrasi barat sangatlah pincang, apalagi dengan kritik Hatta yang menganggap demokrasi barat bukanlah demokrasi politik, yaitu demokrasi dalam kehidupan politik, melainkan liberalisme secara umum. Dengan demikian, Hatta mengidentifikasikan demokrasi barat dengan sesuatu yang menimbulkan kekuasaan kapitalisme yang tidak membawa kemerdekaan rakyat. Yang dimaksudnya sebenarnya paham liberalisme, karena liberalisme ini mengandung paham kebebasan individual. Kritik mengenai liberalisme ini mulai datang dari penganut ideologi lain seperti Marx dan para pendukungnya, atau dari kaum intelektual liberal sendiri yang senantiasa berpikir tentang kebaikan masyarakat. Dari sudut inilah Hatta beranjak. Ia menolak demokrasi yang bersifat individualisme ini karena dalam perkembangannya masyarakat kemudian hari, kaum pemodalan lah yang cepat bisa memanfaatkan demokrasi seperti ini. Kaum pemodal kapitalis bisa tumbuh bila tidak ada kekuasaan pengimbang terhadap dirinya. Dengan demikian tumbuh dominan kaum kapitalis dalam demokrasi kapitalis ini. Dalam demokrasi kapitalis ini terbukalah lebar jalan exploitations de Einhom for Einhomi, yakni eksploitasi manusia atas manusia. Manusia buruh dieksploitasi manusia kapitalis, manusia petani kecil dieksploitasi manusia pemilik tanah yang lemah dieksploitasi yang kuat. Dengan itulah Hatta menginginkan demokrasi yang mengroyeksikan kekurangan dari demokrasi kapitalis. Hak politik harus di tengah rakyat supaya rakyatnya bisa mengembangkan hak dan kewajibannya dalam berdemokrasi secara dasar. Perlu ditumbuhkan kekuatan pengimbang guna mencegah dominasi kaum kapitalis dan
feodal, adapun kelemahan-kelemahan dari baris itu. Cukup sekian dari video saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi video saya. Saya ucapkan terima kasih.